Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah. Kalimat syukur yang selalu kita ucapkan setiap memulai kajian dimanapun, karena Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada kita. Sudah selayaknya kita berterima kasih, bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan seluruh nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Termasuk pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya, masih tetap diberikan kesehatan dan nikmat lain sehingga kita bisa hadir di masjid yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita berharap pertemuan ini diberkahi oleh Allah dan Allah catat sebagai amal saleh yang menjadi timbangan pemberat kita pada hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tema kita pada subuh kali ini adalah sedih karena tidak bisa beramal. Dari mana kita mengambil tema ini? Tema ini ada tercantum dalam Al-Quran di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah ayat ke-91 dan 92. Bagi bapak atau ibu yang barangkali membawa Quran terjemahan, bisa dilihat Quran surah At-Taubah ayat ke-91 dan 92, di mana Allah berfirman tentang wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bacakan firman Allah ini, kita akan bacakan dulu atau kita jelaskan tentang asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat tersebut. Di mana suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk berangkat berperang. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat untuk berjihad fi sabilillah. Nah, ketika itu ada datang beberapa sahabat mendatangi Nabi SAW dan mereka mengatakan, ikut sertakanlah kami ya Rasulullah. Mereka mengatakan, ikut sertakanlah kami ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, demi Allah, aku tidak memiliki tunggangan, aku tidak memiliki hewan tunggangan untuk membawa kalian. Jadi mereka ini beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Ma'qil Muqarrin al-Muzani dan sahabat yang lain. Mereka mendatangi Nabi SAW ingin berangkat perang jihad fisabilillah, karena Nabi mengajak seluruh kaum muslimin untuk berangkat, bagi mereka-mereka yang memang wajib untuk berangkat. Kemudian mereka ternyata meminta kepada Nabi untuk menyertakan mereka dalam peperangan, berangkat. Tapi Nabi tidak memiliki hewan tunggangan untuk membawa mereka. Maka apa yang terjadi? Akhirnya mereka pun berlalu dan mereka pun mencucurkan air mata karena sedih tidak bisa berangkat. Karena mereka tidak memiliki harta, tidak bisa berangkat perang karena tidak memiliki peralatan dan perlengkapan untuk berangkat ke medan perang. Subhanallah. Bagaimana ada beberapa sahabat yang pada waktu itu tidak bisa berangkat, dan perang ini adalah perang Tabuk, perang melawan Romawi. Tabuk itu berada di utara kota Madinah. Dan pada waktu itu para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan hartanya. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan seluruh harta yang dia miliki. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan setengah, separuh harta yang beliau miliki. Begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan harta, memberikan infak agar kaum muslimin bisa berangkat ke medan perang
karena akan berhadapan dengan pasukan yang sangat kuat, yaitu dari kalangan Romawi. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu berangkat dengan 30.000 pasukan. Yang kita lihat di sini bagaimana ada beberapa sahabat yang ternyata tidak bisa berangkat karena mereka tidak memiliki uang, tidak memiliki perbekalan, tidak memiliki hewan tunggangan, tidak memiliki peralatan dan perlengkapan untuk dibawa ke medan jihad. Dan mereka minta kepada Rasul untuk menyertakan mereka bisa berangkat karena mereka ingin berangkat. Tetapi ternyata Rasul mengatakan, demi Allah, aku tidak mendapatkan hewan tunggangan untuk membawa kalian. Apa yang terjadi? Maka mereka pun berlalu sambil menangis dan meneteskan air mata karena mereka sedih tidak bisa beramal soleh. Mereka sedih karena tidak bisa berangkat berjihad. Dan Allah turunkan wahyunya di surah At-Taubah ayat ke-91 dan 92. Nah, kita baca bagaimana firman Allah tabaraka wa taala, yaitu Allah berfirman, laisa 'alal du'afa'i wal 'alal marda wa 'alal ladzina la tajidun ma yunfiquna harajun. Allah mengatakan tidak ada dosa lantaran tidak bisa berangkat berjihad. Tidak ada dosa lantaran tidak bisa berangkat berjihad bagi orang-orang yang lemah. Orang yang lemah tidak bisa berangkat berjihad, maka mereka tidak berdosa. Orang-orang yang sakit enggak bisa berangkat berjihad, maka mereka tidak berdosa. Dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan, yang mereka bisa infakkan, maka itu pun tidak berdosa. Jadi Allah tidak menzalimi hambanya, dan Allah memang maha adil, Masya Allah. Orang-orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang enggak punya uang, enggak punya peralatan dan tidak punya perbekalan untuk bisa berangkat perang, maka mereka tidak dianggap berdosa. Yang kita tahu berangkat perang itu wajib hukumnya, berjihad wajib hukumnya bagi setiap laki-laki. Laki-laki yang sudah baligh, yang sudah dewasa, yang mereka memang memiliki persyaratan untuk bisa berangkat berperang. Kemudian Allah mengatakan juga, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, dan tidak pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu pun berkata, Nabi berkata kepada mereka, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawa kalian. Enggak berdosa mereka tidak berangkat karena memang mereka tidak punya kemampuan. Tapi apa terjadi? Ini yang kita ingin bahas. Setelah Nabi mengatakan bahwa aku tidak memperoleh hewan tunggangan untuk membawa kalian berangkat berjihad, lalu mereka pun kembali. Beberapa sahabat ini, enggak semua, beberapa sahabat yang memang mereka miskin, ya, mereka lemah, mereka fakir, maka Allah menjelaskan bahwa tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Setelah mereka tahu bahwa Rasul mengatakan tidak ada kendaraan yang bisa membawa kalian, maka mereka pun kembali sambil bercucuran air mata karena sedih. Disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan atau mereka infakkan di medan jihad. Masya Allah. Inilah kita lihat bagaimana para sahabat yang mereka memiliki qalbun salim. Mereka memiliki hati yang bersih, hati yang suci, hati yang hidup. Ketika ada panggilan berjihad, semuanya harus berangkat. Bagi laki-laki yang memiliki persyaratan, maka mereka pun ada yang sehat dan tidak sakit, dan mereka ingin berangkat, tapi mereka tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki harta untuk bisa berangkat. Karena untuk berangkat pada waktu itu tentunya harus memiliki hewan tunggangan, harus memiliki peralatan dan perlengkapan. Tapi mereka termasuk para sahabat yang fakir dan miskin. Maka kata Allah, mereka tidak berdosa karena mereka tidak bisa berangkat. Tapi coba lihat bagaimana respon mereka ketika mereka ternyata tidak bisa berangkat. Mereka tahu jihad adalah amal yang luar biasa pahalanya. Bahkan kalau mereka bisa mati syahid, maka jelas dosa mereka akan diampuni. Mereka akan terhindar dari siksa kubur. Mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan diberikan keamanan. Dan mereka akan dimasukkan dalam surga. Dan bahkan mereka bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya. Maka mereka bersedih.
Amal yang sangat besar ini, jihad fisabilillah. Ketika Nabi SAW ditanya, amal apakah yang paling terbaik? Amal apakah yang paling Allah cintai? Maka Nabi mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Suma'ai, apalagi setelah itu? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Suma'ai, apalagi setelah itu? Al-jihad fisabilillah, jihad berperang fisabilillah. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang memahami keutamaan-keutamaan amal-amal tertentu yang luar biasa, termasuk jihad, lalu mereka tidak bisa melakukannya, tidak bisa untuk berangkat mengamalkan amal tersebut, tentunya ada kesedihan, sedih karena tidak bisa beramal saleh. Bukannya sedih karena tidak bisa melakukan dosa, tetapi sedih karena tidak bisa beramal saleh. Ini membuktikan bahwa hati orang tersebut, hatinya bersih. Betul-betul mereka ikhlas karena Allah. Betul-betul mereka ingin mengharapkan ganjaran dari Allah. Ini peristiwa yang luar biasa, di mana Allah langsung menceritakan kondisi para sahabat tersebut, di mana mereka dikatakan tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Masya Allah. Allah menjelaskan bahwa mereka pun kembali, mereka pun berlalu sambil bercucuran air mata mereka karena sedih karena tidak bisa beramal, tidak bisa berangkat berjihad. Allah puji mereka, Allah sanjung mereka. Padahal di situ banyak orang-orang kaya, orang-orang yang sehat badannya, tapi minta uzur kepada Nabi. Mereka orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka tidak mau berangkat pada waktu itu. Jumlah mereka cukup lumayan, dan mereka tidak mau berangkat padahal mereka mengaku sebagai muslim, padahal mereka adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka kaya raya, tidak mau menginfakkan hartanya. Dan mereka orang-orang yang sehat tapi tidak mau berangkat dengan menyebutkan berbagai macam uzur, alasan-alasan yang dibuat-buat. Allah katakan Allah menutup hati mereka. Nah, apa hubungannya dengan kita pada subuh kali ini? Yang kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah bagaimana para sahabat yang mereka miskin, mereka lemah, ada yang buta, ada yang pincang, ada yang sakit, ya, ada yang tidak punya harta, ternyata mereka tidak bisa berangkat dan mereka sedih karena mereka tidak bisa berangkat. Mereka sedih karena tidak bisa beramal saleh. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian, apakah kita pernah seperti itu? Bersedih karena tidak bisa beramal, bersedih karena tidak bisa mengejar berbagai macam amalan yang telah Allah siapkan, amal yang begitu luar biasa, amal yang bisa menyelamatkan kita, amal yang bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini rasa sedih ini kenapa bisa timbul ya? Timbul sedih tidak mampu bisa beramal saleh karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Makanya Allah sebutkan di sini bahwa nasahu lillahi wa rasulih. Mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada jalan sekalipun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Tujuan mereka baik, tujuan mereka ada, semangat mereka luar biasa, tapi nggak bisa beramal. Sedih karena nggak bisa beramal. Apakah ada pada diri kita? Sahabat Nabi SAW sedih tidak bisa beramal. Kita posisi di mana? Apakah sedih karena nggak bisa beramal atau sedih karena tidak bisa berbuat dosa? Sedih karena tidak bisa berbuat dosa, sedih karena tidak bisa mengikuti sunnah Nabi SAW, atau karena sedih karena tidak bisa menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sedih karena tidak bisa melakukan perbuatan syirik, atau sedih karena tidak bisa bertauhid. Coba kalau kita salat subuh di masjid ini, lalu suatu waktu kita tidak bisa salat di sini. Barangkali Allah takdirkan kita ya, mungkin sakit di rumah, sakit sehingga tidak bisa berangkat ke masjid yang merupakan rutinitas kita sehari-hari. Apakah ada perasaan sedih?
Sedih karena tidak bisa beramal, perasaan sedih tidak bisa datang ke masjid. Kalau ada perasaan seperti itu, maaf bagi laki-laki tentunya ya, karena ibu-ibu tidak wajib untuk ke masjid. Meskipun boleh, tapi tidak wajib. Tapi bagi laki-laki sangat ditekankan untuk hadir di masjid. Ketika kita sudah menjadikan itu suatu rutinitas, lalu tiba-tiba kita tertinggal salat berjamaah di masjid karena sakit, karena terlambat, karena macet dan lain-lain, apakah ada perasaan sedih? Sedih karena tidak bisa mampu beramal saleh. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, Umar masuk ke suatu kebun dan kemudian dia tidak sadar bahwa sudah masuk waktu asar, dan kemudian setelah keluar dari kebun, ya pada waktu itu tidak ada speaker ya, tidak ada mic, tidak ada jam tangan, sehingga tidak bisa terdengar suara azan berkumandang. Ketika keluar dari kebun, ternyata dia dapati kaum muslimin sudah selesai salat berjamaah. Ini suatu perkara musibah yang sangat besar bagi para sahabat. Bagaimana iman mereka yang luar biasa tertancap, tertanam di hati mereka. Begitu keluar dari kebun, ternyata beliau dapatkan kaum muslimin sudah selesai salat berjamaah, salat asar. Maka apa yang terjadi? Beliau infakkan kebunnya semuanya untuk fisabilillah. Gara-gara kebun inilah sehingga aku terlambat untuk salat asar berjamaah di masjid. Beliau sedih, tidak bisa beramal saleh, yaitu salat asar berjamaah di masjid pada waktunya. Meskipun setelah itu bisa saja dia salat asar sendirian, tapi dia merasa sedih tidak bisa beramal. Amal yang begitu besar, yaitu salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, dan itu tidak sengaja karena nggak tahu, nggak dengar suara azan. Dia masuk ke kebun, ya, kemudian dia keluar lagi, ternyata sudah selesai salat asar di Masjid An-Nabawi di kota Madinah. Maka apa yang terjadi? Sedih, tidak bisa beramal soleh. Lalu dia infakkan kebun itu di jalan Allah. Subhanallah. Kalau kita gimana? Kalau kita terlambat nih, lalu ada nggak perasaan sedih ketika tidak bisa ke masjid? Subuh terlambat, zuhur terlambat, atau bukan terlambat, emang nggak ke masjid, ada di rumah. Kenapa perasaan sedih itu tidak ada? Perasaan sedih yang luar biasa, tidak bisa melakukan salah satu perintah. Itu menunjukkan bahwa, maaf, tidak ada perasaan sedih karena tidak bisa beramal soleh. Itu menunjukkan bahwa hati orang tersebut, hatinya berpenyakit. Qalbun mariyad, hatinya berpenyakit yang harus disembuhkan. Meskipun dia, maaf, seorang dokter sekalipun, dokter spesialis, dokter ahli penyakit tertentu, tetapi sebetulnya dokter ini berpenyakit yang kronis di hatinya, bukan di jasadnya. Ketika seandainya ketika itu dia tidak memiliki perasaan sedih karena tidak mampu beramal suatu amalan yang diwajibkan atau amal yang disunnahkan, ketika tidak mampu mengamalkan, maka dia pun sedih. Umar menginfakkan kebunnya, subhanallah, dengan gampangnya. Kalau kita terlambat, apa kita infakkan? Motor, mobil, rumah? Tidak pernah kita menginfakkan seperti itu. Gara-gara mobil inilah, gara-gara motor inilah, saya terlambat datang ke masjid. Subhanallah. Lihat bagaimana keimanan para sahabat Nabi SAW. Lalu kemudian contoh yang lain. Kita lihat sahabat yang lain bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau juga pernah terlambat, bukan tiap hari ya. Suatu ketika pernah terlambat. Ini tadi levelnya Umar bin Khattab, sekarang anaknya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Satu hari beliau terlambat untuk datang salat Isya berjamaah. Dan itu semua bukan karena kesengajaan. Bukan karena kesengajaan. Umar tadi karena tidak mendengar, dia berada di kebun. Dan Abdullah bin Umar juga bukan karena kesengajaan. Levelnya sahabat bukan levelnya kita. Pada satu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terlambat untuk mendatangi salat Isya berjamaah. Ketika beliau datang ke masjid, ternyata kaum muslimin sudah selesai salat Isya berjamaahnya. Padahal kalau salat berjamaah di masjid itu, para sahabat bukan sebentar, lama. Tapi ketika datang udah selesai.
Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam hadis bahwa beliau ketika salat subuh berjamaah di masjid Nabi, ya, ketika Nabi jadi imam, bacaan salat subuhnya itu 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat yang dibaca ketika beliau menjadi imam salat subuh. Bacaannya panjang. Begitu juga zuhur dan lain-lain, intinya lebih panjang lah dibandingkan kita. Tetapi ketika sahabat Umar bin Khattab mendatangi masjid, ternyata sudah selesai salat asar. Begitu juga sahabat Abdullah bin Umar mendatangi masjid, ternyata sudah selesai salat isya. Apa yang terjadi? Beliau sedih yang luar biasa dan merasakan ini musibah yang seolah-olah menimpa dirinya gunung yang sangat tinggi. Apa yang terjadi? Beliau istighfar dan bertobat kepada Allah. Bukan sengaja ini, bukan. Tapi kesedihan tidak mampu beramal soleh. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau kemudian salat isya sendirian, tidak lagi berjamaah karena kaum muslimin sudah selesai semua. Kemudian setelah selesai salat isya sendirian, beliau pun menghukum dirinya dengan beliau mengerjakan salat malam semalam suntuk sampai mendekati waktu salat subuh. Kalau kita gimana, Bu? Kalau kita bagaimana? Subhanallah, Masya Allah. Ketika terlambat sholat isya berjamaah, bukan sengaja. Dan bukan macet, dulu nggak ada macet. Ya, bukan karena macet di jalanan. Tapi karena ketidaksengajaan, akhirnya dia menghukum dirinya. Kemudian dia setelah selesai sholat isya sendirian, dia menghukum dirinya dengan cara dia mengerjakan sholat malam semalaman sampai masuknya waktu subuh. Karena beliau ingin amal tersebut bisa menggantikan sholat isya berjamaah yang telah beliau tinggalkan dengan tidak sengaja. Allahu Akbar. Kenapa bisa seperti itu? Karena sedih, tidak mampu bisa beramal soleh. Para sahabat itu, mereka itu orang yang berlomba-lomba untuk mengejar rahmat Allah. Jadi kalau mereka merasa terkalahkan oleh yang lain, mereka sedih. Ya, saya nggak bisa seperti dia. Sedih, ya saya nggak bisa seperti dia. Berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan kejahatan. Tidak ada kamusnya seperti itu. Mereka berlomba-lomba, saling mengejar. Siapa yang paling banyak, siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling taat kepada Allah dan Rasul. Itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kaum muslimin? Tingkat keimanan mereka hari ini. Apakah mereka seperti para sahabat? Ketika terlambat mengerjakan perintah, sedih. Ketika terlambat mengerjakan hal-hal yang sunnah, apakah mereka sedih? Ketika mereka mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat, apakah sedih? Coba nih, Ibu, kalau kita lihat ya, wanita-wanita yang mengaku muslim, lalu mereka terbuka auratnya, tidak menutupi auratnya, apakah mereka sedih ketika mereka sedang melakukan dosa? Tidak. Jangankan sedih karena tidak bisa beramal yang wajib maupun yang sunnah, bahkan yang dosa sekalipun mereka gak sedih. Terbukanya aurat tidak sedih, biasa saja. Berarti memang jauh tingkatan kita dengan orang-orang saleh, orang-orang bertakwa. Apakah kita tidak bersedih ketika kita tidak bisa mendapatkan harta yang halal? Mendapatkan kekayaan, ternyata kekayaan itu dari harta yang haram, didapatkan dari penipuan, kecurangan, kezoliman, dan kebohongan. Memang harta itu dapat banyak dan bisa kita pakai untuk membeli rumah, mobil, dan lain-lain. Tapi tidakkah kita bersedih? Kenapa harta ini dari harta yang haram, yang akan mengantarkan seseorang kepada jauhnya dia dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sedih karena tidak mampu bisa beramal, inilah indikasi seseorang itu memiliki hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat, qalbun salim, hati yang hidup, hati yang selalu berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu ciri khas orang-orang beriman. Kalau kita tidak memiliki hati seperti itu,
Maka tentunya jangankan yang wajib dan sunnah yang kita tinggalkan, yang berdosa pun kita tidak sedih ketika melakukannya. Betapa banyak kaum muslimin, maaf, yang tinggal di komplek Pesona Kayangan, yang subuh hari ini kemana dia? Yang laki-laki. Apakah mereka semuanya satu komplek ini? Ya, mereka berada di masjid ketika sholat subuh? Tidak semuanya. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang begini dan begitu. Tapi yang sehat kemana? Pasti di rumah atau tempat yang lain. Lalu mereka adakah perasaan sedih karena tidak bisa berangkat ke subuh pada hari ini? Tidak ada perasaan sedih. Itu menunjukkan bahwa mereka memiliki qalbun marid. Maaf. Inilah yang Allah sebutkan lanjutannya di surah At-Taubah tadi ayat ke-93, bahwa Allah telah menutup hati orang-orang munafik. Padahal mereka orang-orang yang kaya, mereka orang yang sehat badannya, tapi mereka tidak mau berangkat berjihad, berperang fisabilillah. Maka Allah pun memberikan balasan kepada mereka. Allah tutup pintu hati mereka, sehingga mereka tersesatkan, terombang-ambing dalam kesalahan yang selalu mereka lakukan selama hidupnya. Rasa sedih, tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Kata Allah, para sahabat yang enggak bisa berangkat perang karena mereka lemah, miskin, enggak punya uang, enggak punya harta, maka mereka kembali tawallau. Mereka kembali, ya, sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih disebabkan tidak ada harta yang bisa mereka infakkan untuk bisa berangkat berperang. Masya Allah. Inilah kualitas iman seseorang yang teruji. Bagaimana sebentar lagi, Pak? Sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Ya, insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita masuki bulan Ramadan. Sebentar lah, enggak lama. Bagaimana persiapan kita? Apakah kita sedih dengan kondisi kita seperti ini? Masuk Ramadan 1, Ramadan kedua, Ramadan ketiga, Ramadan keempat. Ternyata perubahan yang terjadi pada diri kita tidak banyak. Selesai Ramadan, masuk 1 Syawal, Idul Fitri. Ternyata perubahan pun tidak banyak. Adakah kesedihan karena tidak mampu beramal? Tidak bisa meningkatkan iman, ilmu dan amal? Selama hidup di dunia, tidak ada perasaan sedih. Kalau tidak ada perasaan sedih, maaf, itu menunjukkan hati kita bermasalah. Hati ini pusatnya semua. Agama ini agama yang hati. Kalau hati itu baik, maka baik seluruh anggota badan kita. Kalau hati itu jelek dan rusak, maka jelek dan rusaklah seluruh anggota badan kita. Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Nabi mengatakan bahwa pada diri manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila jelek dan rusak, maka jelek dan rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah, kata Nabi, dia adalah qalb, hati. Hati pusatnya. Untuk sedih itu karena di hati, hati yang bermain. Sedih nggak bisa beramal. Hatinya memang bersih. Hatinya takut kepada Allah. Hatinya berharap kepada Allah, hatinya bergetar. Tapi bagi orang yang hatinya bermasalah, enggak mungkin mereka bersedih karena tidak bisa beramal soleh. Bahkan ketika tidak bisa beramal soleh, mereka bergembira. Bahkan ketika mereka tidak bisa berbuat dosa, berbuat kejahatan, enggak bisa berbuat keburukan, baru mereka sedih. Allahu Akbar. Sesuatu yang dilarang oleh agama, mereka nggak bisa lakukan. Lalu mereka sedih, kenapa saya nggak bisa berzina ya? Kenapa saya nggak bisa korupsi? Kenapa saya nggak bisa melakukan ini dan itu? Sedih mereka ketika tidak bisa melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang Allah larang. Kecurangan, penipuan, kebohongan, kedustaan yang mereka lakukan, dan mereka sedih nggak bisa melakukan itu. Berarti bermasalah di mana sih? Di hati. Hatinya qalbun marid. Kaum muslimin ini, ya, ada dua model hati yang mereka bisa, salah satu di antara dua hati ini ada pada diri mereka. Mungkin mereka memiliki qalbun salim, hati yang selamat, atau yang kedua qalbun marid, hati yang berpenyakit. Adapun yang ketiga qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini hanya dimiliki oleh orang-orang kafir. Hanya 3 klasifikasi hati yang dimiliki oleh manusia.
Mukmin qalbun salim, munafik qalbun marid, orang kafir qalbun mayyit. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah berdoa, ya Allah, jangan engkau hinakan aku nanti pada hari kiamat ketika engkau bangkitkan mereka di padang mahsyar yang pada waktu itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap engkau dengan hati yang salim, hati yang suci dan bersih, yang bisa membuat mata bercucuran karena kesedihan, karena tidak mampu bisa beramal saleh, tidak bisa memberikan persembahan ibadah yang begitu banyak, yang begitu ikhlas, yang begitu mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Semuanya di hati. Coba kita bacakan kembali dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim nomor 595. Hadis dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang-orang fakir dan miskin itu berbeda ya. Kalau fakir itu betul-betul nggak punya apa-apa. Kalau miskin dia masih punya, cuman kekurangan. Itu beda fakir dan miskin. Miskin itu dia masih punya, cuman kekurangan, belum tercukupi kebutuhan mereka. Ini miskin. Kalau fakir betul-betul nggak punya apa-apa, lebih dahsyat dibandingkan miskin. Nah, pada waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan orang-orang fakir dari kaum muhajirin mendatangi Nabi SAW. Jadi orang-orang muhajirin ini artinya orang-orang dari Mekah menuju ke Madinah. Mereka berhijrah. Ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah dan mereka tidak membawa perbekalan, nggak bawa harta, nggak bawa keluarga, karena apa? Untuk bisa berangkat dari Mekah ke Madinah itu nggak gampang dan suka diancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau kamu ingin berangkat ke Madinah, berhijrah, silakan. Tapi seluruh hartamu harus engkau tinggalkan di sini untuk kami. Karena mereka sudah tertancapkan iman yang mendalam dalam hati mereka, nggak masalah, mati pun mau. Maka harta mereka ditinggal semua. Yang penting berjihad. Mereka bisa berhijrah bersama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai di Madinah, otomatis mereka jadi miskin, jadi fakir. Pada waktu di Mekah mereka orang yang berkecukupan, orang-orang kaya. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia berangkat juga, ditinggalkan semua kekayaannya, tapi sampai di Madinah dia berusaha kembali untuk berusaha berdagang segala macam. Akhirnya Allah takdirkan kembali menjadi orang yang kaya di kota Madinah. Nah, di sini orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, apa kata mereka? Coba dengarkan Bapak Ibu. Kata orang-orang fakir ini, orang-orang yang kaya telah pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Ini orang fakir dari kalangan muhajirin. Orang-orang kaya, ya, beliau curhat kepada Nabi. Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Beliau bertanya, Nabi bertanya, apa itu? Apa maksudnya orang-orang kaya itu telah membawa derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal? Mereka menjawab, mereka, ini kata orang miskin, orang fakir, mereka itu orang kaya, sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, tetapi mereka bisa bersedekah, sedangkan kami nggak bisa bersedekah. Dan mereka bisa memerdekakan budak, sedangkan kami nggak bisa memerdekakan budak. Ini curhat. Kenapa? Sedih nggak bisa beramal sebagaimana orang kaya. Enak ya orang kaya, dia bisa bersedekah, bisa memerdekakan budak, mungkin sekarang haji, mereka bisa pergi haji, pergi umroh. Kami nggak gimana nih? Sedih nggak bisa beramal sebagaimana orang kaya. Masya Allah. Ini orang miskin yang beriman, berilmu, beramal, dan yakin, dan berlomba-lomba untuk memperoleh karunia dari Allah. Mereka nggak cemburu dengan hartanya orang kaya, tidak. Silakan kamu kaya. Cuman mereka cemburunya apa? Orang kaya yang bisa beramal.
Orang kaya yang bisa memanfaatkan hartanya untuk bisa berhaji. Orang kaya yang bisa memanfaatkan harta untuk zakat, infak, sedekah, dan memerdekakan budak. Wah, kita kalah di situ. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi ketika mereka bersedekah, kita nggak punya. Gimana ini? Sedih, nggak bisa beramal. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW seperti itu. Maka dengarkan bagaimana perkataan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kepada mereka, maukah kalian aku ajari sesuatu? Aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dapat menyusul orang-orang yang mendahului kalian. Suatu amal yang utama yang dapat menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian. Keutamanya sangat besar. Kalian juga bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Yang sebelum kalian, yang setelah kalian, kalian akan bisa mendahului mereka. Ini ada amalan. Apa nih amalan yang rahasia? Kalau kalian amalkan ini, maka kalian bisa mendahului orang-orang sebelum kalian dan setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada kalian kecuali orang yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Ini lihat bagaimana Rasul memotivasi para sahabat. Lakukan ini. Kalau kalian lakukan ini, maka orang sebelum kalian kalah sama kalian. Orang setelah kalian kalah sama kalian. Kecuali kalau ada orang yang beramal sebagaimana yang kalian amalkan. Wah, orang-orang fakir ini, orang fakir yang miskin ini sangat bersemangat. Apa itu ya Rasulullah? Apa itu? Ya, kenapa? Gembira lagi mereka, nggak sedih lagi. Meskipun mereka tidak bisa beramal. Maka Nabi mengatakan, hendaknya kalian mengucapkan tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, alhamdulillah, di akhir setiap sholat fardu sebanyak 33 kali. Hendaknya kalian membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak masing-masing 33 kali setiap selesai ibadah sholat. Masya Allah. Ini yang Rasul ajarkan kepada orang-orang fakir yang merasa jealous, cemburu yang positif. Karena melihat orang-orang kaya mampu beramal sehingga mereka sedih dengan kondisi yang mereka hadapi. Rasul mengajarkan baca ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Maka kalian akan bisa mendahului orang-orang sebelum kalian, bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada yang bisa melebihi kalian kecuali orang yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Mudah apa sulit Pak? Mudah apa sulit? Cuma baca 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya kita selama ini kan ya kita baca atau kadang-kadang enggak kita baca juga. Padahal itu luar biasa. Nah, maka orang-orang fakir kaum muhajirin itu pun kembali menemui Rasulullah. Ya. Jadi setelah mendengarkan Rasul ngomong seperti itu, mereka pulang. Setelah pulang, mereka kembali lagi bicara kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, saudara kami yang kaya, saudara kami kaum muslimin ini yang kaya telah mendengarkan apa yang kami kerjakan. Lalu mereka pun mengerjakan hal yang sama. Jadi rupanya orang-orang kaya ini dengar, oh ternyata ada amalan yang Rasul berikan kepada orang-orang fakir. Maka orang kaya ini pun beramal juga, baca juga subhanallah 33. Alhamdulillah dan Allahu Akbar baca sebanyak 33. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah enggak zalim. Ya, ternyata orang kaya pun yang sudah bisa bersedekah, berhaji, berumrah, memerdekakan budak, infak, sedekah, zakat dan lain-lain, ternyata mereka juga bisa mengamalkan juga apa yang diamalkan oleh orang-orang miskin. Tambah lagi sedih mereka. Wah, kalah lagi kita, sedih gak bisa beramal sebagaimana amal yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Tapi disinilah namanya ujian. Kalau dia fakir, kalau dia miskin, tapi dia tetap bersabar dan tidak buruk sangka kepada Allah dan tetap ikhlas menerima takdir Allah, bisa jadi pahalanya lebih besar dibandingkan orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah tidak berikan mereka kekayaan. Mereka sudah berusaha, mereka orang yang bertakwa, tapi juga nggak bisa
tapi mereka sabar, ikhlas, nggak buruk sangka kepada Allah. Bisa jadi dalam pandangan Allah mereka ini lebih besar nilai ganjarannya dibandingkan orang-orang kaya, karena semuanya kembali kepada keikhlasan hati dalam beramal. Bisa jadi mereka lebih ikhlas dan mereka lebih mengikuti bagaimana syariat dan contoh yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian, paparan yang ingin saya sampaikan pada subuh kali ini tentang sedih karena tidak bisa beramal, yang telah dicontohkan, yang telah dijelaskan, yang telah diamalkan dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Di manakah posisi kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang sedih karena tidak bisa beramal, atau karena sedih karena tidak bisa melakukan dosa? Kalau seperti itu, tidak bisa melakukan dosa lalu kita sedih, maka itu menunjukkan bahwa keimanan kita perlu diperbaiki, dan itu menunjukkan tanda-tanda ada benih-benih kenifakan dan kemunafikan di dalam hati. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya. Ya, syukran wa jazakallahu khairan atas paparannya kepada Ustadz Najmi Umar hafizahullah, ya, telah memberikan kepada kita kajian tentang sedih saat tidak bisa beramal. Jadi tadi disebutkan bagaimana para salafus soleh dalam beramal, sehingga kalau kita refleksikan dan kita komparasikan dengan diri kita sampai saat ini masih sangat jauh sekali dengan mereka. Jadi pantas kalau mereka itu memang dijamin masuk surga. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada jamaah sekalian yang mau bertanya, dipersilahkan. Kepada ibu-ibu mungkin yang di belakang ada yang mau bertanya. Iya, ada ibu-ibu. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, setelah kami mendengar pemaparan tadi mengenai sedih, tidak bisa merasa sedih, tidak bisa sedih, tidak bisa beramal soleh. Kami malah jadinya sangat bersedih, tidak bisa sedih, tidak bisa beramal saleh. Nah, kalau dari contoh-contoh tadi, bagaimana sahabat tidak bisa sholat tepat waktu saja, menginfakkan seluruh kebun hartanya, ada yang juga tidak ikut berjamaah sholat isya, melaksanakan sholat malam sampai menjelang subuh. Terus itu tadi kami menyimpulkannya kan katanya karena iman. Nah, kalau tadi kami sangat sedih, tidak merasa sedih itu, apakah itu jadinya hati yang sakit? Kemudian bagaimana atau adakah contoh-contoh yang dari sakit hati bisa sembuh atau sehat hatinya? Mungkin ada contoh-contoh yang bisa kami ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang bisa merasakan sedihnya itu hanya orang-orang yang hatinya bersih dan memang memiliki rasa takut kepada Allah, beragama dengan ikhlas, dengan keyakinan, dengan keimanan yang benar. Tidak mungkin dan susah bagi sembarang orang untuk bisa bersedih. Ada orang bisa bersedih karena dunia,
Wah, ternyata saya nggak bisa mendapatkan tender itu. Padahal ini sudah di ujung mata, ini sudah jelas saya akan mendapatkan dunia, harta yang berlimpah ruah. Ternyata dia kalah tender, kalah ini, kalah ini. Akhirnya apa? Dia menangis karena dunia. Ada orang seperti itu. Tidak bisa berangkat bekerja, sedih. Nggak bisa mendapatkan uang, sedih. Nggak bisa mendapatkan sifatnya duniawi. Tapi subhanallah, ini semua kembali kepada keimanan. Sedih itu macam-macam. Yang kita ingin bicarakan adalah sedih karena iman, sedih karena takut, sedih karena tidak bisa beramal. Itulah kesedihan yang sebenar-benarnya yang Allah berikan ganjaran yang sangat besar. Nah, dari pertanyaan ibu tadi, dari orang-orang yang sedih karena tidak bisa bersedih, Masya Allah, kemana ya? Kok saya nggak bisa bersedih ya? Sebagaimana mereka sedih, saya nggak bisa bersedih. Itu yang namanya, kata para ulama, menangislah engkau karena engkau tidak bisa menangis. Menangislah engkau karena engkau tidak bisa menangis. Ada orang yang mudah tersentuh hatinya mendengarkan firman Allah. Ada orang yang mudah dia tergetar hatinya ketika firman Allah dibacakan. Ada orang yang mudah meneteskan air mata ketika dia pada waktu itu memiliki rasa takut kepada Allah dan seterusnya. Tapi ada juga orang yang nggak bisa menangis karena kadang-kadang dia tuh, kata orang sih ya, nggak terlalu cengeng gitu loh, nggak mudah menangis. Tapi ini bukan masalah cengeng nggak cengeng, tapi masalah hati sebetulnya. Orang yang hatinya bersih, hatinya suci, yang Allah bersihkan bukan karena dianya hebat, tapi Allah yang membersihkan hati dan mensucikan hati seseorang sehingga akhirnya dia mudah tersentuh. Itu ciri khas orang-orang soleh. Semua orang soleh, semua orang solehah, semua orang bertakwa, semua orang yang dekat kepada Allah, pasti dia akan mudah tersentuh dan mudah menangis. Karena mereka memiliki rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Dan para ulama mengatakan, kepada orang-orang yang sulit untuk menangis, sulit untuk bersedih, apalagi karena tertinggalnya amal, nggak bisa beramal dan seterusnya, ini bermasalah di hatinya. Kata mereka, menangislah kalian karena kalian tidak bisa menangis. Bukan lagi menangis sedih karena tidak bisa beramal, bukan lagi menangis dan sedih karena ya tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa, tapi menangislah kalian karena kalian tidak bisa menangis. Jadi kenapa ya kok saya nggak bisa nangis? Ya udahlah, nangis karena nggak bisa nangis. Begitu juga sedih. Kenapa nggak bisa sedih ya? Sedih itu wajib. Kenapa? Karena ini menunjukkan ekspresi gimana kita rasa butuhnya untuk minta keselamatan. Tunjukkan ekspresi kita kepada Allah, bukan pada manusia ya, bukan. Kita bersedih, kita menangis itu untuk menunjukkan rasa ekspresi, rasa butuh kita, rasa harap kita, rasa takut kita, rasa cinta kita kepada Allah. Dan itu kita tunjukkan. Bukan ria, tidak ada orang, kita sendirian di tengah malam. Kita sendirian di tempat yang suci dan sepi. Kita tunjukkan ekspresi itu. Dan Allah senang diperlakukan dengan cara seperti itu. Allah senang, Allah gembira. Ya, ketika ada hambanya yang menunjukkan ekspresinya seperti itu. Sedih kepada Allah, sedih karena akhirat. Dia tahu bekalnya masih sedikit, sedangkan kematian yang sudah menunggu, siap datangnya malaikatul maut. Ternyata bekal hanya sedikit, tobat juga belum, tobat nasuha, istighfar pun masih sedikit, dan seterusnya. Ini adalah perilaku orang-orang soleh sejak dahulu sampai hari ini. Bukan cengeng, bukan. Bukan gampang mudah, gampang sekali nangisnya orang ini, ya cengeng banget, kayak anak kecil aja. Bukan. Kalau anak kecil nangisnya bukan karena sedih akan akhirat. Kalau anak kecil nangisnya bukan karena takut kepada Allah. Mereka biasanya sedih karena tidak bisa mendapatkan mainan mereka, dunia mereka. Jadi ketika sedih karena nggak bisa bersedih, menangis karena nggak bisa menangis, ya inilah yang perlu kita usahakan. Ya, paling tidak itu. Sedih karena nggak bisa bersedih. Paling tidak itu. Kita bersedih, kenapa kok nggak bisa bersedih? Paling tidak ini dasar awal-awal bagi orang-orang yang sedang menuju tangga, menuju tahapan berikutnya, bukan lagi sedih karena tidak bisa bersedih, tapi betul-betul sedih karena tidak bisa mengamalkan amalan perintah yang wajib maupun yang sunnah.
Tahapannya begitu, nggak apa-apa lah. Mungkin di awal-awal sedih karena tidak bisa bersedih. Menangis, kenapa kok nggak bisa menangis? Menangisnya karena nggak bisa menangis. Oke lah, ini di awal-awal. Para ulama menjelaskan seperti itu. Tapi pada akhirnya harus meningkat dan lembutkan hati. Pasti dia tidak bisa menangis, pasti dia tidak bisa tersentuh hatinya, pasti dia tidak bisa sedih karena memang hatinya keras. Hatinya keras dan berpenyakit. Sehingga sulit bagi dia untuk bersedih ketika tidak mampu melakukan perbuatan amal soleh. Maka caranya bagaimana? Ya berarti kita bicara tentang bagaimana cara mengobati hati yang keras. Nah itu mungkin temanya perlu pembahasan yang panjang ya. Bagaimana mengobati hati yang keras tadi sehingga kita tidak timbul sedih dan menangis dan takut dan lain-lain. Nah, itu mungkin perlu dibahas pada satu pertemuan khusus. Tapi barangkali saya memberikan jawaban secara ringkas saja bagaimana mengobati hati yang keras tersebut. Ya, karena nggak mungkin kita nunggu lagi pertemuan yang berikutnya. Kita ini ketemunya sebulan sekali. Ya, sedangkan kita butuh jawaban saat ini juga supaya kita bisa langsung mengamalkannya. Untuk mengobati hati yang keras, bukanlah kita datang ke dokter jasmani, bukan datang ke dokter di rumah sakit, karena dokter tersebut mengobati penyakit tubuh dan jasmani saja, tapi dokter tersebut tidak mengobati hati yang keras, hati yang berpenyakit. Untuk kita bisa mendapatkan hati yang bersih dan suci tadi, sehingga tidak ada penyakit, bahkan hati yang keras dan bahkan kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Au asyaddu qaswah, kata Allah, lebih keras dibandingkan batu. Nauzubillah. Bagaimana caranya? Berarti kita harus perbanyak istighfar. Yang pertama itu, perbanyaklah istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Istighfar itu menjadikan hati menjadi lembut. Allahumma layyin qalbi. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu Nabi dan Rasul, tapi masih berdoa. Allahumma layyin qalbi. Allahumma layyin qalbi. Ya Allah lembutkan hatiku. Ya Allah lembutkan hatiku. Kan lembutnya hati menjadi modal yang sangat besar untuk seseorang bisa taat kepada Allah. Semakin dia keras hati, semakin jauh dari ketaatan. Semakin keras hati, semakin susah untuk ibadah. Semakin keras hati, semakin susah dia untuk mendapatkan kekhusyuan, kelezatan ibadah, manisnya ibadah, dan nikmatnya ibadah. Maka pertama perbanyak istighfar kita, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Perbanyak istighfar. Dan lembaran catatan buku amal kita yang ditulis oleh malaikat, nanti kata Aisyah, beruntunglah orang-orang yang lembaran catatan buku amalnya ternyata banyak penuh dengan istighfar. Nanti pada hari penghisapan dibuka catatan amal kita semua bukunya, dan ternyata orang yang paling banyak mendapatkan catatan istighfar dari amal yang dia lakukan, dia termasuk orang yang beruntung. Beruntung nanti di alam kubur, karena dengan istighfar tersebutlah menjadikan dia terhindar dari siksa kubur. Perbanyak istighfar dapat melembutkan hati. Ya, secara ringkasnya seperti itu. Yang kedua, cara melembutkan hati yang keras tadi, karena tidak mampu bersedih, tidak mampu menangis, ya, disebabkan oleh amal yang ditinggalkan, amal yang dilalaikan dan seterusnya, adalah kita perbanyak berdoa. Tadi istighfar minta ampun, sekarang berdoa sebagaimana doanya Nabi Musa tadi. Allahumma layyin qalbi. Ya Allah lembutkanlah hatiku. Atau doanya dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan, bersihkanlah hati ini, sucikanlah hati ini. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan dan mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah penolongnya, engkaulah pelindungnya. Rasul saja minta disucikan dan dibersihkan hati ini. Kenapa kita tidak? Karena kalau sudah suci dan bersih, lembut dia dan akan mudah, ringan. Sehingga ketika sholat tahajud, Rasul sampai bengkak-bengkak kakinya, tetap saja terus sholat. Kenapa? Enak, lezat, nikmat. Kenapa? Hatinya lembut. Sehingga ketika sakit-sakit pun kaki bengkak-bengkak tetap terus. Kenapa kita tidak bisa? Jangankan bengkak, ketika sehat pun tidak.
Enggak merasakan nikmat juga, padahal sehat saja, enggak sedang bengkak. Kenapa? Hati kita keras. Itu rahasianya. Maka perbanyak istighfar yang pertama, yang kedua adalah perbanyak doa, minta kepada Allah, karena tidak bisa lembut hati kita kecuali kalau Allah yang melembutkan. Yang ketiga, yaitu kita memperbanyak amal soleh. Ya, perbanyak amal soleh apa saja yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Karena memperbanyak amal soleh yang diperintahkan, yang wajib maupun yang sunnah, maka itu dapat meningkatkan keimanan. Kalau iman sudah naik, hati pun menjadi lembut. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat ke-66. Seandainya mereka melakukan perintah yang harus mereka kerjakan, maka niscaya itu lebih baik bagi mereka dan akan menguatkan iman mereka. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi. Seandainya mereka melaksanakan perintah itu yang telah Allah berikan kepada mereka, laksanakan perintah yang wajib maupun yang sunnah, lakukan. Maka kata Allah, itu lebih baik bagi mereka dan akan menjadikan iman mereka naik. Wa asyadda tathbita, menjadikan mereka lebih baik keimanannya. Kalau iman lebih baik, lebih meningkat, maka otomatis itu akan berdampak kepada hati. Ternyata di mana sebabnya? Karena mereka melakukan, kata Allah, berbagai macam perintah yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya yang adalah sering-sering kita untuk berziarah kubur. Sering-sering untuk mengingat kematian. Mengingat kematian itu bermanfaat, melembutkan hati kita yang keras. Sering kita berziarah kubur, ya, datangi kuburan siapa, orang-orang yang kita cintai atau siapa saja. Kita datang ke sana dalam rangka untuk mendoakan mereka, bukan minta-minta ya kepada mereka. Mendoakan mereka dan kita ingin melembutkan hati yang keras. Kita ingin ingat kepada akhirat, kita ingin ingat kepada kematian, kita ingin ingat kepada Allah. Dan kita pun akan lebih termotivasi untuk beramal saleh. Karena kita melihat begitu banyak orang-orang yang sudah mati, yang kita pun akan seperti mereka, maka kita pun akhirnya berlomba-lomba untuk menyiapkan bekal yang lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara melembutkan hati? Tadi pertama apa Bu? Istighfar. Yang kedua, doa. Yang ketiga, perbanyak amal soleh. Yang keempat, sering banyak mengingat kematian, ya, dengan ziarah kubur dan lain-lain. Yang kelima, untuk melembutkan hati yang keras, yaitu kita selalu berusaha untuk mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pahami, kita pelajari, kita resapi ayat-ayatnya. Kita pahami makna-maknanya. Yang keenam, untuk melembutkan hati, yaitu sering-sering hadir di majelis ilmu. Sering-sering hadir di majelis taklim seperti ini, misalnya, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena orang yang sering hadir di majelis ilmu, dia mendengarkan firman Allah dibacakan, dia mendengarkan hadis Nabi disampaikan. Insya Allah hati kita menjadi lembut. Tapi orang yang jarang ngaji, nggak pernah hadir, dia nggak peduli, ya, jarang hadir di majelis taklim. Ketika taklim pun, ya, nggak, hatinya kemana-mana, dia nggak fokus, nggak serius. Maka itu berdampak kepada hati seseorang. Meskipun sama-sama hadir, sama-sama ada di masjid, tapi hatinya lalai. Itu juga bisa berdampak. Apalagi kalau tidak hadir, ya, itu juga berdampak. Hatinya akan lebih keras. Zaman sekarang ini zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan godaan dan cobaan yang luar biasa. Maka kita harus membentengi dengan pembentengan yang berlapis-lapis. Memang sulit, tapi kita tidak putus asa. Karena kita memiliki Allah yang akan menolong kita, yang akan membantu kita. Dan Allah pasti bisa. Kita nggak mampu, tapi Allah mampu. Maka kita selalu minta kepada Allah. Ya, dengan demikian, insya Allah kita pun akan terbentengi imannya dan akan mudah-mudahan memiliki hati yang lembut. Itu tadi baru 6 ya, ada lagi yang seterusnya.
Ya, lebih dari 10 sebetulnya. Bagaimana kiat untuk mengobati hati yang keras sehingga hati menjadi lembut. Ketika lembut, udah meneteskan air mata. Ketika sedih, ya sedih karena nggak bisa beramal dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mungkin, oh iya, Pak Agustin silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Bicara mengenai hati ini saya ingat 27 tahun yang lalu di Connecticut, Pak, di pantai timur Amerika. Ada seorang mualaf, orang Amerika itu cerita katanya. Dia merasa bahagia setelah memeluk Islam. Dan titik tolaknya itu, atau modal dasarnya itu katanya dari hati yang jernih dan bersih katanya. Dan itulah barangkali, tapi dia lupa barangkali hati yang jernih dan bersih juga itu merupakan modal untuk meraih kesucian barangkali. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Dia menceritakannya sangat menyentuh hati saya, Pak. Karena waktu itu saya masih belum dekat dengan akidah lah. Masih abangan lah istilahnya. Mohon pencerahan dari Al-Ustadz. Pemilik taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada, saya tuh pernah menjumpai, dia beragama lain Pak Ustadz, selain Islam. Tapi setiap kali dia melihat atau mendengar sesuatu kebaikan, dia menangis, dia sedih. Bahkan nasihatnya terhadap siapapun, terhadap orang yang selain agama mereka, agama dia selalu menasihatin kebaikan. Nah, apakah orang seperti ini termasuk yang Pak Ustadz sebutkan punya hati yang pertama tadi, qalbu salim, padahal dia agamanya non-Islam? Atau hatinya keras tapi di balik itu ada sesuatu ini? Nah, ini mohon penjelasan tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa hati yang bersih itu adalah tujuan kita, harapan kita. Tetapi ternyata tidak semuanya orang mendapatkannya. Karena Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berfirman di surah An-Nur, surah ke-24, ayat ke-21. Di surah ke-24 ayat ke-21 Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha." Allah mengatakan bahwa seandainya bukan karena karunia dari Allah, seandainya bukan karena rahmat dari Allah, niscaya tidak satu orang pun yang akan bersih dan suci hatinya selama-lamanya, yang bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu, niscaya tidak seorang pun yang bisa bersih dan suci hatinya selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tetapi Allah mensucikan dan membersihkan hati seseorang siapa yang Allah kehendaki. Jadi intinya yang bisa menjadikan seseorang itu bersih dan suci hatinya adalah Allah. Meskipun kita berusaha, tapi usaha kita hanya ikhtiar sebagai manusia. Tapi hakikatnya Allah yang mensucikan dan membersihkan hati sehingga hati itu menjadi bersih, kemudian bermanfaat sebagai modal yang sangat besar sehingga dia mampu untuk taat selalu istiqomah kepada Allah
tabaraka wa ta'ala. Pertanyaan dari Bapak tadi yang pertama, seorang mu'alaf. Mu'alaf ini kan berarti orang yang baru masuk Islam ya. Tolong dipahami, jangan kita mengatakan mu'alaf itu orang yang sudah 10 tahun masuk Islam masih mu'alaf. Orang udah 5 tahun masuk Islam masih mu'alaf juga. Dia dulunya mantan kafir. Ya, dulunya mantan kafir, tapi bukan lagi mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru. Adapun orang yang sudah 5 tahun, yang sudah 3 tahun, yang sudah 2 tahun, mereka udah lama jadi muslim. Bukan lagi mu'alaf, cuma mereka mantan kafir, mantan non-muslim. Gitu ya. Nah, kalau mereka seandainya ini seorang mu'alaf, tidaklah mereka ini bukanlah seorang yang rendah dalam pandangan Islam. Meskipun dia baru masuk Islam, ya, ilmunya belum banyak, tapi bisa jadi dia ikhlas. Mungkin dia baru masuk Islam, dia mu'alaf, yang perlu kita bantu bagaimana cara beribadah, tapi bisa jadi dia ikhlas. Ada orang yang udah lama menjadi muslim, tapi hatinya gak ikhlas. Ada kan? Ya udah lama menjadi muslim, tapi gak ikhlas hatinya, gak bersih hatinya. Tapi dia bisa baru masuk Islam, tapi dia bersih hatinya. Bisa jadi. Kenapa? Karena memang niatnya ada untuk mencapai keikhlasan. Niatnya ada untuk membersihkan hati. Dan Bapak tahu, orang yang mu'alaf baru masuk Islam itu gak punya dosa sedikit pun. Dihapus semua. Itu modal juga kenapa bisa mudah tersentuh dia. Kenapa dia mudah menangis? Karena memang hatinya bersih, dosanya udah gak ada. Orang yang baru masuk Islam, maka dia mu'alaf. Memang ilmunya sedikit, amalnya sedikit, baru masuk Islam, salat aja belum pernah. Tapi karena memang pada waktu itu dia ada keinginan yang bersungguh-sungguh, dengan keyakinan dia belajar, dia membandingkan, dia pelajari Islam, ternyata dia menemukan kebenaran. Kita tahu orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dengan ikhlas dan keyakinan, dengan keimanan, maka apa yang terjadi? Dosanya semua diampuni dan bersih total, tidak punya dosa pada waktu dia masuk Islam. Ini modal yang sangat besar untuk membersihkan total, tidak punya dosa sama sekali. Nah, ketika tidak punya dosa sama sekali, maka ini menjadi modal bagi dia untuk bisa sedih karena tidak bisa beramal. Mudah sedih karena tidak bisa beramal. Ketika dia menceritakan pengalamannya, dulu saya waktu kafir begini, ketika saya dulu begini, saya sedih, kenapa saya begini. Dia akhirnya menangis. Kita muslim, ya kita gak bisa nangis kayak gitu. Kita gak bisa sedih seperti itu. Kita gak bisa merasa nyesal karena gak bisa beramal seperti itu. Kok dia bisa? Karena memang dia bersih hatinya, bersih, dosanya udah gak ada lagi. Karena baru masuk Islam. Masuk Islamnya karena Allah ya, bukan karena nikah, semata-mata cinta. Masuk Islam bukan karena semata-mata cinta, semata-mata dunia, bukan. Betul-betul ikhlas. Itu bisa membuat hatinya mudah tersentuh, mudah menangis, dan mudah bersedih. Nah, kalau tadi saya katakan, kita ingin mudah juga tersentuh hatinya dan mudah sedih karena tidak bisa beramal, maka syaratnya apa? Kita bersihkan ini hati kita dari dosa-dosa. Kita bersihkan tubuh kita dari dosa-dosa. Maka istighfar tadi saya katakan sebagai langkah pertama, istighfar, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Kalau Allah kabulkan istighfar kita, maka akhirnya apa? Enggak punya dosa atau sedikit dosa, dan itu menjadi sebab sehingga orang itu mudah meneteskan air mata. Selama kita masih memiliki banyak dosa, maaf, susah untuk netes, susah untuk sedih. Pasti itu berawal dari hati yang berkarat, hati yang keras, sehingga sulit untuk bersedih karena tidak bisa mengamalkan yang wajib maupun yang sunnah. Jadi mu'alaf pun selevel mu'alaf, jangan kita anggap remeh. Bisa jadi dia lebih baik dibandingkan kita. Kenapa? Karena dia betul-betul dari keikhlasannya dalam berbicara, keikhlasannya mengungkapkan cerita. Dan pada waktu itu dia punya modal, tidak punya dosa, baru masuk Islam. Betul-betul yang memang betul karena dia beramal dan dia masuk Islam karena Allah, bukan karena manusia. Dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran. Ada nih kaum muslimin yang udah puluhan tahun dari kecil sampai usia 60 tahun, 50 tahun misalnya. Tapi biasa-biasa saja,
Karena keikhlasan yang berbeda dengan mu'alaf tadi. Kenapa? Yang 50 sampai 60 tahun ini hatinya kotor, hatinya perlu diperbaiki dan penuh dengan dosa dan maksiat, sehingga dia menceritakan pun kita nggak tergetar hatinya. Karena dia menceritakan tidak dengan hati, tapi dia menceritakan hanya dengan lisan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, yang Bapak sampaikan tadi, terkadang ada orang non-muslim, orang kafir ya, dia menasihati orang untuk berbuat kebaikan, tapi kelihatannya kadang-kadang kita juga tersentuh ya. Mungkin gitu ya pertanyaannya. Ya. Atau mungkin dia yang tersentuh. Kenapa dia menceritakan kebaikan tapi dia juga tersentuh? Dia orang kafir loh. Orang kafir yang mengajak orang untuk berbuat kebaikan, lalu orang itu juga tersentuh. Dia mudah menangis, dia mudah ini dan seterusnya. Bukan hanya orang kafir, Pak. Kaum muslimin pun ada juga yang sebetulnya mereka itu bisa menangis dan tersentuh. Menangis dan tersentuh ini ada yang betul-betul datang dari Allah, ada yang betul-betul datang dari syaitan. Kaum muslimin banyak, pelaku dosa dan maksiat kadang-kadang nangis juga. Atau pelaku kesesatan-kesesatan yang ibadahnya nggak sesuai dengan sunnah, mungkin mereka nangis juga dengan ibadah yang mereka rekayasa sendiri, modifikasi sendiri, yang mereka merasakan kenikmatan dengan ibadah tersebut, padahal ibadah itu tidak dicontohkan, diajarkan, didakwakan, diamalkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah yang betul-betul sesuai dengan contoh, lalu melahirkan rasa takut dan harap dan sedih, itulah yang berpahala. Orang kaum muslimin yang beribadah tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, tapi hanya sekedar menimbulkan nangis saja. Nangis itu nangis yang bukan berasal dari Allah, tapi setan yang menjadikan dia khusyuk. Setan yang menjadikan dia menangis. Setan yang menjadikan dia tertipu dengan amal yang dia lakukan. Nangisnya tidak berpahala, meskipun dia muslim, meskipun dia sedang beribadah, tapi ibadahnya salah. Ibadahnya salah, nggak sesuai tuntunan, ibadahnya tidak melahirkan nangisnya karena Allah yang berpahala dan berkah. Bisa dipahami? Nangis itu macam-macam. Tapi ada orang yang betul-betul soleh, yang solehnya karena apa? Dia mengikuti agama berdasarkan ilmu. Tapi ada kaum muslimin, kita bicara orang kafir, yang kaum muslimin saja nangisnya belum tentu dia nggak benar, karena bisa jadi itu nangisnya karena gangguan syaitan, nangisnya karena tertipu oleh amal yang syaitan ajarkan kepadanya dalam bentuk ibadah yang tidak ada tuntunannya. Apalagi orang kafir, orang kafir yang mereka menasihati kita sambil dia menangis segala macam, iya. Dia menangis ketika menasihati sesuatu yang baik. Kalau baik secara umum, semua orang bisa bicara. Tapi baik secara agama, tidak semua orang bisa bicara. Tolong bisa bedakan ya, antara amal soleh dan amal yang toleh. Amal soleh, amal baik. Baik menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Itu amal soleh, yang pasti akan bernilai ganjaran jika diiringi dengan niat yang ikhlas. Ada satu lagi amal toleh, amal jelek, tapi dalam pandangan manusia itu bagus. Amal ini jelek karena Allah dan Rasul tidak pernah mengajarkan, tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi dia mengamalkan ajaran tersebut. Dan ternyata dengan amal tersebut melahirkan kesedihan pada dirinya. Berarti ini tipuan dari syaitan. Kok amal jelek dia nangis? Amal yang menyelisihi syariat kok nangis? Amal yang tidak sesuai dengan syariat Islam kok dia sedih? Berarti ini tipuan, gangguan, terperdaya, tertipu oleh syaitan. Itu. Meskipun dia muslim, apalagi dia kafir. Orang kafir yang mudah tersentuh hatinya dengan kekufurannya. Hatinya itu keras sebetulnya. Tapi kok nangis? Di gereja nangis, berdoa. Di rumah nangis, kepada Tuhan Yesus, begini dia nangis. Dia tahukah? Nangisnya itu bukan karena lembut hatinya. Maaf, kita bicara agama ya, bukan menjelekkan agama lain. Ketika seseorang menangis di gereja, menangis di vihara, menangis di pura, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, maka menangis seperti itu tentunya bukan karena Allah. Dan menangis seperti itu kok bisa sedih? Kok bisa menangis? Mereka juga ibadah. Nangisnya dan sedihnya mereka bukan karena Allah, dan nangis dan sedihnya mereka itu adalah tipuan dan
perangkap syaitan yang Allah biarkan mereka mendapatkannya. Talbisul iblis. Karena kalau betul-betul karena Allah, itulah amal soleh. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, apa yang mereka harus imani, apa yang harus mereka yakini, mereka kufur. Nangisnya mereka bukan nangis karena Allah, dan sedihnya mereka bukan pertanda mereka memiliki hati yang bersih dan suci. Enggak bisa. Jangankan orang kafir, muslim aja enggak bersih-bersih hatinya. Karena orang kafir itu kata Allah, qalbun mayyit, hatinya mati. Bukan kata saya. Lihat di surah At-Taubah ayat ke-28. Di surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-28 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu najis. Najis apanya? Hatinya, kotor. Di surah At-Taubah ayat ke-28. Bukan najis tubuhnya kita bersentuhan dengan mereka, enggak. Mereka bersih jasadnya, tapi hatinya kotor. Karena hatinya memiliki i'tiqad, keyakinan adanya sesembahan yang lain selain Allah. Ya. Jadi meskipun mereka bisa menangis ketika berdoa, menangis ketika beribadah, tapi menangis mereka bukan karena bersihnya hati, tapi karena kotornya hati. Sedihnya mereka karena kotornya hati. Orang yang kotornya hati sedih. Orang yang kotor hatinya menangis, tapi menangisnya dan sedihnya bukan karena Allah. Sehingga tidak bermanfaat. Insya Allah bisa dipahami ya. Iya. Iya. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, yang saya bisa sampaikan. Tolong bedakan antara muslim dan kafir, yang pasti tidak bisa sama. Jangankan muslim dan kafir, sesama muslim saja bisa berbeda satu dengan yang lain. Ya, karena yang kita bicarakan tadi ini adalah betul-betul bersih karena Allah, itu akibat dari dampak amal soleh yang dia lakukan, amal yang benar. Ya, kalau orang kafir sudah mutlak, orang kafir mutlak kotor, najis. Kata Allah seperti itu, hatinya qalbun mayyit, hati yang mati. Jadi kalau mereka nangis pun, mereka sedih pun, ketika mereka memberikan nasihat, mereka sedih, itu enggak ada manfaatnya. Tidak berdampak kepada hati, tetap kotor saja. Karena apa? Karena mereka tidak punya keimanan, mereka tidak punya ketauhidan, mereka tidak punya akidah. Ya, bagaimana akidah untuk beribadah kepada Allah semata? Sedangkan bersih dan sucinya hati hanya Allah yang bisa memberikan, bukan yang lain. Dan Allah hanya memberikan kepada siapa? Hanya kepada mukmin saja, bukan sembarang orang. Mukmin, muslim pun belum tentu, karena muslim dan mukmin berbeda. Muslim sekedar mengaku muslim, mengaku sebagai agamanya Islam, tapi mukmin orang-orang yang betul-betul mereka ini adalah yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ya demikian, semoga bermanfaat. Ya, sedih saat tidak bisa beramal, semoga ini bisa kita alami, semoga kita bisa rasakan ya. Dalam kehidupan kita di dunia ini kita bisa merasakan selalu sedih karena nggak bisa beramal. Yang wajib kita nggak bisa amal, sedih. Yang sunnah-sunnah yang Rasul ajarkan kita nggak bisa ngamalkan, sedih. Itu kalau kita bisa bersedih dan menangis karena tertinggal, terlambat, nggak bisa. Mudah-mudahan ini pertanda hati kita bersih dan suci, sehingga kita pun akan lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.